Kita klik saja PPN atau PPH, dia otomatis akan menghitung kecuali PPH di sini. Di sini saya contohkan seseorang guru ya, gaji per bulannya itu 600.000, saya hitung kemudian sampai pada akhirnya nol hasilnya, maka dia tidak kena pajak. Begitu juga yang di bawahnya ini, pengadaan buku teks guru, mapel dan siswa, yaitu sebesar 5 juta. Bukan masalah jumlahnya kalau ini, tapi masalah barangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu Kepala Madrasah, Bendahara BOS dan staf keuangan madrasah yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan membahas masalah pajak. Jadi rujukan saya adalah Juknis BOS tahun 2022. Namun saya katakan di sini bahwa kita berbagi pengalaman. Kalau misalnya apa yang saya sampaikan ini nanti kurang pas atau malah justru bertentangan, saya mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi dan mohon dikoreksi. Tetapi karena dasar saya adalah petunjuk teknis ya, BOS tahun anggaran 2022, maka di sini sudah beberapa halaman sudah saya ekstrak ya dari Juknis itu, terutama masalah perpajakan. Itu bisa kita lihat di halaman 54, kemudian halaman 55 sampai halaman 60 itu bicara masalah pajak gitu. Semoga apa yang saya pahami ini bisa rujukan bagi kita, sehingga kita tidak salah dalam menginput jenis pajak di pengeluaran kegiatan kita di RKAM gitu. Dalam hal ini saya akan membahas masalah dua hal ya. Yang pertama yaitu masalah ketentuan PPh 21 untuk honor rutin GBPNS, artinya gaji guru honorer. Yang kedua, kita juga akan membahas tentang ketentuan pajak pembelian barang sesuai dengan Juknis itu tadi. Jika kemudian ada rekan-rekan yang memiliki pemahaman lain dan lebih bagus, itu yang kita ikuti. Tetapi semoga ini menjadi bahan diskusi dan bahan sekaligus bahan koreksi apabila saya salah dalam memahami Juknis itu gitu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kembali ke topik. Kalau kita lihat di sini di RKAM online kita, di bagian realisasi pengeluaran kegiatan, bisa lihat kita di kolom ini, kolom pajak ini masih kosong gitu ya. Kolom pajak ini masih kosong padahal sudah selesai. Nah, artinya bisa saja kalaupun misalnya mau kita masukkan pajak berbelanja yang kira-kira kita lupa memasukkan pajak, bisa kita klik tombol edit saja. Kita edit misalnya ini kena pajak, misalnya kita klik saja PPN atau PPH, dia otomatis akan menghitung kecuali PPH di sini. Di sini kita hitung secara manual ya. PPh 21, PPh 22, PPh 23 karena ini kaitannya dengan belanja barang, pengadaan barang. Nah, sementara PPN ini sudah otomatis karena dia sudah dirumuskan di aplikasi ini berdasarkan mulai tanggal 1 April tahun 2022 itu kan terjadi penyesuaian PPN yang tadinya 10% sekarang ini menjadi 11% gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan bahas yang pertama yaitu masalah ketentuan PPh 21 untuk honor rutin GBPNS. Jadi pertanyaannya adalah, apakah honor guru bukan PNS itu wajib dipungut pajak sebesar 5% atau tidak gitu. Maka menurut pemahaman saya berdasarkan Juknis itu dan beberapa rujukan yang saya baca ya, maka itu sebenarnya tidak kena pajak. Alasannya begini, PPh 21 bagian PNS itu memperhitungkan PTKP. PTKP itu adalah singkatan dari penghasilan tidak kena pajak. Kalau di Juknis BOS itu bisa kita lihat di halaman 57 ya. Nah, jadi PTKP itu adalah jika gaji atau honor atau upah rutin ya, rutin artinya bulanan rutin seseorang kurang dari 450.000 per hari atau kurang dari 4.500.000 per bulan, maka tidak kena pajak. Nah, jadi hal ini juga saya udah
coba ya melakukan hitung manual berdasarkan contoh di literatur lain yang saya baca. Contohnya seperti ini, maka saya hitung di sini. Saya contohkan seseorang guru ya, gaji per bulannya itu 600.000, saya hitung, kemudian sampai pada akhirnya nol hasilnya, maka dia tidak kena pajak, kecuali kalau untuk honor tidak rutin seperti honor kegiatan, kepanitiaan, ekskul, atau peserta BIMTEK pelatihan dan sebagainya macamnya, itu ini di luar gaji pokok. Ini kadang-kadang tidak rutin. Kalau gurunya itu ber-NPWP, punya NPWP maka 5%, tidak punya NPWP maka 6%. Kemudian yang kedua yang kita bahas adalah masalah ketentuan pajak pembelian barang. Ketentuan pajak pembelian barang itu ada 3 jenis pajak, yaitu PPh 23 sebesar 2%, PPh 22 1,5%, dan PPN 11%. Dengan catatan bahwa belanja barang atau barang yang kita beli itu minimal 2 juta. Kalau dulu 1 juta, sekarang minimal 2 juta gitu ya. Nah, sekarang apa saja jenis belanja yang biasa kita belanjakan di dana bos atau di madrasah kita? Yang pertama itu adalah belanja makan minum. Sekali lagi catatan ini penting, minimal 2 juta. Nasi kotak, nasi bungkus, jasa catering, termasuk fotokopi. Jadi kalau dia nilainya 2 juta ke atas, maka dia PPh kena PPh sebesar 2%. Misalnya kita nasi kotak rapat kita belikan lebih dari 2 juta, misalnya 2.500.000, maka kita kalikan 0,2. Nanti kita akan harus hitung manual kalau kita mau input di aplikasi online kita ini. Karena nanti untuk PPh tadi, PPh 21, 22, 23 itu dia kolomnya masih kosong sehingga kita input manual, kecuali kalau PPN dia otomatis gitu ya. Kemudian yang kedua adalah belanja keperluan dapur. Sekali lagi minimal 2 juta seperti gula, kopi, dan kue, maka kena PPh 22 sebesar 1,5%. Tetapi untuk PPh 22 ini kalau kita lihat di halaman 60 Jurnis Pos tahun 2022 itu dinyatakan bahwa sesuai PMK 154 PMK itu ya 03 2020, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan penggunaan dana bos dikecualikan dari pemungutan. Jadi berapapun PPh pasal 22 baik untuk madrasah negeri ataupun swasta. Jadi berapapun nominalnya, PPh 22 ini tidak berlaku untuk dana bos gitu. Nah, jadi kita fokus ke PPh 23 dan PPN 11% saja. Nih kita hapus PPN 11%. Jadi samping belanja makan minum, kemudian belanja modal. Belanja modal itu adalah belanja barang yang menjadi aset gitu. Artinya belanja barang yang tahan lama lebih dari 1 tahun gitu. Seperti laptop, printer, lemari, kursi yang nanti akan masuk ke buku aset madrasah gitu. Jadi kalau kita beli barang itu lebih dari 2 juta, maka dia kena PPN sebesar 11%. Untuk prakteknya di sini saya contohkan satu belanja barang atau pengadaan sarana dan prasarana perkantoran berbasis IT, harganya 85.02.500. Di sini sebenarnya ada 2 item, yaitu beli laptop sama beli hard disk eksternal. Tapi yang akan kita kenai pajak yaitu yang laptopnya saja. Harga kita lihat di sini, kita edit ya, kita buka kembali. Ini tampilannya sama seperti kita menginput awal pengeluaran kegiatan. Nah, pengeluaran kegiatan kita input bagian atas, kemudian komponen, satuan, dan kuantitas juga sudah kita input. Kemudian langsung ini harga laptop ya, harga laptop 7.202.500. Kita langsung potong saja pajak PPN-nya, maka dia akan otomatis keluar di sini dia 10% daripada harga satuannya. Kalau ini 10%, berarti ini belum mengikuti penyesuaian tarif PPN 11% yang di aplikasi online ini. Mungkin nanti akan diadakan perbaikan tarif pajaknya menjadi 11%. Tetapi kita ikuti saja apa yang sudah ada di sini, maka dia otomatis ya, kalau untuk PPN dia akan menghitung sendiri. Kemudian setelah kita klik PPN seperti ini, kita klik, dia keluar, kemudian kita langsung klik potong pajak PPN. Maka di sini setelah itu kita simpan. Kalau 1 TB ini yang hard disk eksternal 1 TB karena jumlahnya cuma 1.300.000, maka dia tidak kena pajak.
hanya laptop saja, karena jumlahnya 7.202.500 ini kita kenakan PPN sebesar 11%, tetapi di sini perhitungannya masih 10%. Setelah kita selesai, kita simpan. Nah, seperti itu. Karena ini tadi adalah hasil mengedit belanja, maka di sini statusnya kemudian menjadi menunggu persetujuan dari kepala madrasah tentang pemotongan pajak ini. Nah, kalau yang di bawahnya ini biaya servis CPU. Biaya servis itu kan terkait dengan jasa ya, tenaga lepas ya. Tenaga lepas itu dia 400.000 satu hari. Nah, jadi ini tetap tidak kena pajak, karena yang kena pajak itu adalah jika perharinya itu 450, maka ini tidak kena pajak. Begitu juga yang di bawahnya ini, pengadaan buku teks guru, mapel dan siswa, yaitu sebesar 5 juta. Bukan masalah jumlahnya kalau ini, tapi masalah barangnya. Buku teks, buku siswa, buku kitab suci, ataupun buku yang kita gunakan untuk belajar mengajar itu, maka dalam ketentuan dana bos itu kan memang tidak kena pajak berapapun jumlahnya. Oke, ini saja untuk contohnya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, alangkah lebih baiknya kalau kita mempelajari juknis ini, sehingga pemahaman kita nanti mudah-mudahan sama, atau bahkan jika beragam kan lebih bagus lagi. Namun pemahaman saya seperti itu. Semoga ini membantu pertanyaan-pertanyaan seputar honor GBPNS dan belanja barang kaitannya dengan tarif pajak tahun 2022 ini. Semoga ini bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.